Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam was sunnah. ووفقنا جميعا لاتباع سلف الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, serta nikmat kecintaan kepada ilmu agama, dan kemudahan yang Allah berikan pada kita semua untuk duduk di taman surga. Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menuju ridha Allah dan surganya. Di dunia ini ada surga yang apabila tidak dimasuki oleh seseorang, maka sulit baginya untuk masuk surga di akhirat kelak. Inna fid dunyati jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Begitu sebagian para ulama mengungkapkan. Sesungguhnya keimanan yang bersemi di hati kita, kecintaan kepada Allah, Rasul dan agama, dan ketenangan jiwa dan ketentraman batin yang kita rasakan, itulah hakikat surga dunia yang sesungguhnya. Bila itu tidak kita rasakan dan kita dapatkan dalam hati kita, sungguh sulit untuk masuk ke surga Allah di akhirat kelak. Jalan untuk meraih hal itu semua adalah ilmu agama. Inilah taman surga dan inilah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia menuntut ilmu dalam jalan tersebut, baik dengan membaca, dengan mendengar, dengan bertanya, dan berbagai wasilah dan sarana yang digunakan untuk menuntut ilmu, itu merupakan salaka tariqan, menempuh jalan. Maka dengan demikian Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah akan membimbing dia, memberikan taufik kepadanya untuk menjadi orang yang berilmu tentang agama. Ini nikmat yang hendaknya senantiasa kita ingat. Ingat tatkala kita menyempatkan diri untuk duduk di taman surga ini, mungkin hanya kurang lebih 2 jam ke depan. Ingat tatkala kita mendengar pemberitahuan bahwa akan ada kajian, akan ada majlis ilmu, baik itu tematik atau rutin atau baca kita dan sejenisnya,
lalu terbesit dalam hati kita kecintaan untuk menghadirinya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah, ketahuilah itu nikmat yang sudah selayaknya untuk kita selalu ingat dan kita syukuri. Karena banyak orang-orang yang belum mendapatkan nikmat tersebut. Naam, alhamdulillah atas nikmat Allah. Ini pertanda kebaikan bagi kita semua. Salawat dan salam, mari senantiasa kita memperbanyak mengucapkannya, seraya memohon kepada Allah semoga salawat dan salam kita dicurahkan oleh Allah kepada kekasihnya, kepada uswatuna wa qudwatuna Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Selanjutnya juga rasa ucapan terima kasih diiringi dengan doa, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, terutama guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita yang mengajarkan kepada kita ilmu agama, yang memiliki peran utama mengajak umat di kota Medan ini secara khusus, mengajarkan kepada umat ilmu agama, mengajarkan pada mereka tauhid, mengajarkan pada mereka sunnah-sunnah Nabi, yang menyatukan umat di atas kalimat tauhid dan sunnah, yang sangat menginginkan kebaikan bagi umat ini. Maka bagi mereka kita ucapkan jazakumullahu khairan. Antum telah berbuat, maka ikhlaskan niat, jadilah panutan umat, jadilah seorang qudwa, uswah yang mengayomi umat, karena umat butuh seorang figur, seorang tauladan yang bisa mengayomi mereka, menyatukan hati dan juga jiwa dan juga visi dan misi mereka. Fajazakumullahu khairan. Semua itu akan menjadi catatan amal kebajikan antum semua. Saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi insya-Allah mereka adalah ma'ruf dan masyhur di kalangan antum semua di sini. Oleh karena itu, as'alullah azza wa jalla, semoga kepada Allah, semoga Allah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an, memberikan taufik. Kita memohon kepada Allah dan semua para asatidz kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, semoga mereka senantiasa berada di atas jalan hidayah dan istiqamah di dalam menyampaikan risalah dakwah yang penuh berkah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita dengar bersama tadi, bahwa pembahasan kita seputar masalah prinsip-prinsip di dalam manhaj salaf atau prinsip-prinsip manhaj salaf. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama, selain dari nikmat Islam dan iman dan sunnah yang Allah berikan kepada kita, maka di dalam nikmat sunnah ada nikmat yang sangat spesial, di mana kita mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan bimbingan dan tuntunan generasi yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya untuk diikuti, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka, dan Rasul juga yang memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dan memberikan rekomendasi, pujian dan sanjungan kepada mereka. Mereka yang telah mendapatkan jaminan keselamatan, mereka yang telah diridhai oleh Allah. Mereka lah yang dikenal dengan salafus saleh, pendahulu yang mulia dan yang agung dari umat Islam ini, para sahabat. Kemudian diikuti oleh generasi setelah mereka dari tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Mereka lah panutan umat Islam di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam mengikuti tuntunan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal itu. Qala Allah Ta'ala,
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Generasi as-sabiqun al-awwalun, yang pertama dan yang awal dan yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini redaksi ayatnya berita, walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik. Bukan redaksi perintah, tapi berita. Tapi berita mengandung perintah. Karena tatkala Allah mengabarkan bahawa mereka generasi yang terbaik, kemudian mengikuti generasi sahabat dengan baik, berarti kewajiban kita untuk mengikuti generasi yang terbaik itu. Karena Allah mengabarkan orang yang mulia, orang yang mendapatkan ridha Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan tentunya mereka ridha kepada Allah. Karena keridhaan mereka, keridhaan mereka kepada Allah merupakan buah dari ridha Allah kepada mereka. Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya siapa jamaah yang selamat, golongan yang selamat, kata Nabi, ma ana mithli ana al-yawma wa ashabi. Orang yang selalu mengikuti apa yang aku ikuti pada hari dan para sahabat. Sehingga kata Imam Malik rahimahullah, ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Suatu yang tidak menjadi agama dan ajaran di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, dan tidak akan pernah menjadi sebuah ajaran dan pengamalan, baik itu akidah atau ibadah atau akhlak, selama-lamanya, karena telah sempurna. Mereka yang dikatakan Nabi SAW bahwa khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, generasi yang hidup di zaman. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sepeninggal mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sepeninggal mereka. Sehingga Allah mengancam orang-orang yang tidak mengikuti jejak mereka, ancaman dunia dan azab di akhirat. Wa qala subhanahu, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk dengan nyata kepadanya, kemudian dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka Allah akan palingkan dia di dunia ini. Kemana dia akan berpaling? Tidak dibimbing oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Allah akan palingkan dia pada jalan kesesatan. Karena bila tidak dibimbing oleh Allah, pasti orang itu akan berpaling pada kejahatan. Pasti. Di akhirat kelak, wa nuslihi jahannama wasa'at masira, akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Itu ancaman. Maka dari ayat dan hadis yang kita sampaikan tadi, kesimpulannya adalah wajib bagi setiap individu muslim untuk mengikuti tata cara beragama para sahabat Nabi SAW di dalam melaksanakan syariat Islam ini. Karena itulah jalan yang benar, itulah jalan yang dijamin keselamatannya oleh Allah dan Rasulnya. Adapun jalan selain itu, tentunya jalan yang telah menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Itu yang dimaksud dengan salafus saleh. Nah, setiap dan bagaimana kehidupan mereka? Ya, kehidupan para sahabat mereka yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang datang setelah mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pemahaman dan tata cara mereka beragama, pemahaman dan cara pengamalan, ya, karena urusan agama, ya, maka itulah yang dikenal dengan pengikut salafus saleh. Mereka salafus saleh, pendahulu kita yang mulia, dan kita yang mengikuti dinamakan atba'us salaf, pengikut salafus saleh. Dan dakwah yang menyeru umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
dan meneladani para salafus soleh tersebut, itulah dikenal dengan ad-da'wah salafiyah. Dan setiap akidah yang diajarkan pada umat Islam ini yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan apa yang disepakati dan dipahami oleh generasi terbaik umat tersebut, umat Islam ini, itulah yang dikenal dengan akidah as-salafiyah. Jadi dia bukan sekte, bukan kelompok, bukan partai politik, bukan lembaga tertentu, tapi adalah pedoman hidup yang wajib diyakini dan diikuti agar kita selamat di dalam menerapkan syariat Islam. Sehingga kalau kita membaca sejarah pemikiran yang muncul dalam Islam, ingat harus ditambah kalimat yang muncul dalam Islam. Jangan dikatakan pemikiran Islam. Suatu istilah yang keliru tatkala mengatakan pemikiran Islam. Islam bukan pemikiran. Islam wahyu. Tapi pemikiran yang muncul dalam Islam, maka semua hal itu penyebab utamanya tatkala mereka berpaling dari jalan sahabat tadi, sehingga telah menjadi simbol, telah menjadi suatu hal yang disepakati oleh semua sekte-sekte yang menyimpang yang muncul dalam Islam. Itu mereka sepakat menyelisihi para sahabat Nabi. Sebaliknya, ahli sunnah wal jamaah yang turun-temurun dari mulai semenjak Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai detik ini, mereka sepakat semua untuk mengikuti jalan salafus saleh, jalan para sahabat. Ini tidak ada tawar menawar dalam hal ini, dan sangat keliru bila seorang mengatakan oh, mereka ini berarti kelompok tertentu. Tidak, ini bukan kelompok, ini pedoman hidup, ini tata cara beragama. Karena kita semua alhamdulillah kaum muslimin, maka di dalam memahami Islam ada panduan, ada panduan. Apa panduannya? Apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, ma ana alaihi al-yawma ashabi, apa yang aku ikuti dan para sahabat. Ini perintah Rasul, bukan perintah Muhammad Nur Ihsan, bukan perintah ustaz-ustaz yang mengajarkan kita ilmu agama. Bukan, ini perintah Allah. Kita penyambung lidah dari Rasul menyampaikan hadis-hadisnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan manhajus salaf. Akan tapi jemaah sekalian rahimakumullah, agar di dalam mengikuti manhaj salaf ini, di dalam meyakini kebenaran manhaj salaf ini dan usaha kita untuk mengikuti manhaj salaf ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang harus kita pahami agar kita tidak salah di dalam berjalan. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, agar kita tidak salah kaprah dalam atau tidak melanggar rambu-rambu tersebut. Ini harus diperhatikan. Tentunya dalam hal ini tidak sama keberadaan dan kondisi masing-masing kita yang hadir ini. Inilah tempat kita untuk terus berlomba-lomba menjadi orang yang betul-betul berusaha dalam hidup kita untuk meneladani generasi terbaik umat ini. Saya teringat perkataan seorang sahabat Nabi yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mewasiatkan kepada kita, dan beliau seorang sahabat Nabi, akan tapi mengetahui kemuliaan sahabat Nabi. Apa kata beliau? Ini kepada kita semua. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquhum 'ilman wa aqalluhum takallufa. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi
fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bi siyarihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan kita atau memberikan wasiat kepada kita, barang siapa yang ingin beramal, barang siapa yang ingin mengikuti, ya, meneladani di dalam beragama ini, maka ikutilah, teladanilah orang-orang yang telah meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah, berbagai fitnah, fitnah syubhat atau fitnah syahwat, ya, tidak aman. Kenapa demikian? Karena siapapun kita, baik ustaz, baik ya jamaah, siapapun dia, hatinya bukan di tangan dia, tapi di tangan Allah, yang dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang hidup. Tapi mereka yang telah meninggal di atas keistiqomahan telah mendapatkan jaminan, mereka pasti telah selamat, karena jaminan telah didapatkan oleh mereka. Tapi siapa yang menjamin bagi kita? Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian mencontoh-contoh mereka yang telah dijamin selamat dan telah meninggal di atas Islam. Orang yang hidup, siapapun dia, siapapun ustaz kita, siapapun, ya, siapapun ulamanya, siapapun ustaznya, tidak ada jaminan selamat. Bisa dia terjerumus dalam syubhat atau syahwat, kecuali orang-orang yang dijamin oleh Allah, orang-orang yang beri taufik dan bimbingan oleh Allah. Allah teguhkan hatinya di atas kebenaran. Maka kita jangan merasa aman, ya, jangan merasa aman siapapun kita, ya. Maka selalu memohon kepada Allah keistiqomahan hati di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Naam. Lalu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan siapa mereka yang harus kita ikuti tersebut. Ulaika ashabu Muhammad, mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling baik hatinya, ya, yang paling dalam keilmuannya, dan yang sedikit takallufnya. Takalluf itu pemaksaan terhadap diri dalam beramal. Intinya mereka tidak mengada-ngada, hanya mengamalkan apa yang telah ada itu diamalkan. Karena setiap orang yang mengamalkan ajaran yang tidak ada dalam Islam atau yang diada-adakan, itu pada hakikatnya dia telah memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Itu namanya takalluf, memaksakan diri, dan dia akan merugi sendiri, dia akan capek sendiri. Sahabat tidak ada seperti itu. Yang datang itu yang diamalkan, yang enggak datang, ya berarti itu bukan dari syariat, ya. Maka jangan berkreasi, berinovasi dalam agama. Enggak, la hada laysa majal li hada. Kalau urusan dunia silakan berkreasi, berinovasi. Ini majalnya, ini ya tempatnya, itu dunia, silakan. Demi kemajuan umat manusia, silakan. Tapi dalam agama, stop. La, alfu la, 1000 tidak, ya. Enggak ada peluang untuk berkreasi, berinovasi. Kata Imam Malik tadi, yang dulu enggak pernah menjadi agama, sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah akan pernah menjadi syariat agama. Inilah yang merupakan inti utama dari ajaran sunnah yang kita tebarkan. Bagaimana umat Islam ini kembali kepada nabinya, kembali kepada dalam beragama. Adapun dalam urusan dunia, mereka lebih tahu tentang urusan, ya, mengatur urusan dunia. Dalam urusan agama, kita yang paling jahil, orang yang belakangnya yang paling jahil, ya. Maka kembali kita pada mereka yang telah dijamin mendapatkan kebaikan tersebut. Mereka itu telah dipilih, kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani, menjadi sahabat nabinya. Sahabat itu kedudukan pilihan Allah, sebagaimana kenabian pilihan bagi
para nabi dan rasul, dan sahabat itu juga pilihan Allah bagi mereka muhajirin wal ansar. Ya, maka jangan berangan-angan jadi sahabat, enggak akan pernah jadi sahabat. Itu ya, kalau antum menjadi sahabat, tentunya ya, berarti ada nabi yang baru berarti. Karena istilah sahabat mahada, subhanallah, 5 daqaik masuk isya. Nah, ini kertas-kertas yang seperti yang anak khawatirkan, yang anak takuti. Ya. Jadi ba'dal isya. Sekarang ini diapain ini? Sampai 5 menit ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi tinggal 5 menit lagi untuk isya ya. Kita baru di muqaddimah saja. Kayaknya malam ini kita pulang jam 12 semua ini. 12 malam. Siap? Insyaallah. Hah? Barakallahu fikum. Tapi insyaallah tidak akan lama-lama insyaallah. Karena lama-lama nanti antum bosan. Ya kan? Baik, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan tadi penjelasan ya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi itu mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi. Sehingga keberadaan sahabat melihat Nabi dalam sekejap itu lebih baik dari amalan kita 40 tahun. Begitu sebagian ya perkataan ulama salaf. Dan mereka telah dipilih oleh untuk memperjuangkan agama Allah. Demi Allah jemaah sekalian, demi Allah. Ya. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, pertolongan kemudian perjuangan Rasul dan para sahabatnya, enggak akan pernah kita berkumpul di sini. Enggak akan pernah kita kumpul di sini. Di mana kita bisa mengenal agama tersebut? Mereka yang telah berjuang, jiwa raga mereka korbankan, dan mereka tidak pernah merasa saya yang lebih berhak, saya yang lebih memiliki ya andil dalam dakwah. Tidak pernah seperti itu mereka. Ya. Mereka yang ya penyebab utama setelah taufik dari Allah sehingga agama ini sampai pada kita. Maka jangan coba-coba kita merasa bangga, oh ya saya yang paling ya berjasa dalam dakwah ini. Enggak. Ya. Ini harus perhatikan. Mereka dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan agama, dan perjuangan mereka tidak baca sejarah mereka. Sejarah para khulafa, sejarah jihad mereka menebarkan agama, ya, cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sulit untuk diungkapkan. Baca biografi mereka. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka sahabat Nabi. Oleh karena itu, ya, pelajari biografi dan hidup mereka, dan ikuti pola hidup mereka. Sesungguhnya mereka itu sungguh telah berada di atas jalan yang lurus. Itu wasiat siapa? Wasiat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Itulah yang kita ikuti. Itulah manhaj atau jalan hidup yang terus kita sampaikan, baik dalam mengkaji masalah akidah, baik dalam mengkaji masalah ibadah, akhlak, selalu kita kaitkan. Karena mereka yang terbaik, contoh yang terbaik. Ya. Nah. Baik. Ya. Karena waktu Isya telah masuk, kita cukupkan ya. Setelah salat kita lanjutkan insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Hadza wa sallallahu wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang prinsip dasar manhaj salaf. Banyak sebenarnya prinsip yang
sudah selayaknya untuk kita ketahui, kita pelajari. Akan tetapi waktu yang tersisa kurang lebih setengah jam, maka kita akan menyampaikan sebagian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti mewakili yang atau prinsip-prinsip yang lainnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, tadi telah dijelaskan kewajiban untuk mengikuti manhaj salafus salih, yang dimaksud jalan hidup para sahabat Nabi yang mulia dan generasi terbaik umat ini. Itulah yang dikenal dengan salafus salih. Maka barang siapa yang ingin selamat beragama, barang siapa yang ingin bahagia di dalam beragama, selamat dari terjerumus ke dalam kesesatan dan penyimpangan di dalam berakidah, di dalam mengamalkan agama, maka tiada lain kecuali dia wajib mempelajari, mengetahui, mengamalkan apa yang telah diwarisi oleh para sahabat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu prinsip dalam hidup dalam rangka melaksanakan agama ini. Maka sebagaimana yang telah jelaskan tadi, bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga lahirlah berbagai pemikiran-pemikiran di dalam Islam, dan muncullah berbagai sekte-sekte yang menisbatkan diri ke dalam Islam. Penyebab utamanya adalah karena mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan jalannya para salafus saleh. Dan itu yang terjadi, sehingga munculnya sekte-sekte yang telah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya disebutkan ittibaul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Karena mereka tidak mau mengikuti generasi terbaik umat ini, tapi mereka lebih mengutamakan konsep kaum filsafat dan ahlul kalam di dalam beragama. Nah, itulah penyebab utama. Oleh karena itu, agar kita selamat di dalam mengikuti manhaj yang mulia ini, ada beberapa hal, ya, prinsip yang harus kita ketahui. Di antara prinsip-prinsip manhaj salafus saleh, yang pertama adalah keikhlasan. Ini yang pertama dan yang utama. Keikhlasan di dalam berakidah, di dalam berubudiyah, di dalam beramal, di dalam seluruh aspek agama yang mulia ini. Ini yang pertama. Karena agama ini dibangun di atas keikhlasan. Dan agama ini adalah agama tauhid, karena landasannya tauhid dan keikhlasan. Maka tatkala Rasul menyebutkan prinsip dasar agama Islam, yaitu kata Nabi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait. Naam, in istata'ta ilaihi sabila. Jadi landasan dari seluruh ketaatan tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itulah tauhid. Maka apa yang kita sampaikan kepada umat, dakwah yang kita serukan kepada umat ini selalu mengajak kepada keikhlasan di dalam beramal. Karena ini kunci utama. Kunci utama atau merupakan syarat utama diterimanya ibadah dan ketaatan kita. Ya, dalam segala lini kehidupan,
ya, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Keikhlasan. Akan tapi keikhlasan bukan sekedar sebuah teori berserta menghafal dalil-dalilnya, atau kita khatam kitab tauhid dari awal sampai akhir kita pelajari, tapi tidak ada aplikasi dan implementasi dalam hidup, itu gagal. Tauhid itu, keikhlasan itu lebih banyak kepada penerapan daripada teori. Ya. Konsentrasi utamanya adalah penerapan dalam kehidupan seharian kita. Dalam kita berakidah, di dalam kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tauhid, ikhlaskah kita? Atau seperti orang-orang munafikin yang mengucapkan dengan lisannya tapi hatinya mengkuburi atau mengingkari persaksian itu. Di dalam kita beribadah, apapun ibadahnya, yang wajib atau yang sunnah, apa yang menjadi landasan utama? Dan ibadah seluruh ketaatan, perkataan, perbuatan, yang lahir dan yang batin, semua hal itu diridhoi dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh ketaatan, apakah tulus mengharapkan ridha Allah, atau ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, atau riya atau sum'ah. Riya ingin dilihat, ingin diketahui, sum'ah ingin didengar. Ya. Tatkala kita melakukan suatu ibadah dan ketaatan, apa yang menjadi landasan utama? Apa yang menyebabkan kita melakukannya? Nah, sebagai contoh, menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat mulia. Menghadiri kajian-kajian ilmu merupakan ibadah yang sangat agung, karena duduk di taman surga. Kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita. Tatkala saya hadir kajian, untuk siapa saya hadir? Tatkala saya menuntut ilmu, untuk apa saya menuntut ilmu? Apakah untuk saling membanggakan ilmu, untuk bisa berdebat, untuk bisa bermujadalah, atau untuk bisa menarik simpatik manusia, mengalihkan pandangannya kepada saya sehingga saya menjadi orang yang diakui keilmuannya? Ya. Atau kita menuntut ilmu, tujuan utamanya adalah ingin menghilangkan kejahilan yang menyelimuti diri kita. Itulah pertanda keikhlasan, kata Imam Ahmad rahimahullah. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya, itu keutamaan menuntut ilmu. Tapi bila niatnya tulus. Apa bukti ketulusan itu? Kata Imam Ahmad, antanwi bi talabika lil ilmi raf'al jahli an nafsik thumma an ghairik. Engkau menuntut ilmu agama, hadir ke majlis, hadir ke majlis kajian-kajian, atau pergi mendatangi para ustaz, bersimpu duduk di hadapannya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk menghilangkan kebodohan yang menyelimuti diri kita, kemudian kita memahami menghilangkan kebodohan demi kebodohan tersebut, udah kita berusaha menyampaikan, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain, terutama keluarga kita, itu yang paling terdekat, yang paling utama, maka insya Allah itu sebagai indikator keikhlasan. Nah, contoh yang lain, dan ini ditujukan kepada terutama para duat ilallah, para penuntut ilmu yang menjadi yang sering berbicara dalam ilmu, yang didengar omongannya oleh masyarakat dan jamaah, yang sering menyampaikan ilmu, berdakwah kepada siapa?
berdakwah kepada Allah atau kepada kelompok tertentu atau kepada jamaah tertentu, atau kita semata-mata tulus mengajak umat kepada agama Allah. Ya, karena Allah menjelaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan akan kemuliaan jalan tersebut. Apa jalan Allah yang mulia tersebut? Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah mengandung makna keikhlasan. Itulah tugas juru dakwah, para muallimun, para asatidzah, para duat, ya, panutan umat. Naam, ana wa man ittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti. Maka tatkala seorang masuk ke dalam lingkaran dakwah ini dan menjadi bagian dari orang menyerukan kepada kebaikan, introspeksi diri kita. Dan bukti di antara ketulusan dalam berdakwah tadi, dia tidak peduli, ya, mau dapat pujian dari manusia atau tidak dapat pujian, mau dicela, yang penting saya menyampaikan dengan baik, dengan bijak, dengan lemah lembut, dengan etika yang baik, sopan santun yang baik, saya sampaikan dengan redaksi yang baik, bisa dipahami, perkataan yang lemah lembut, begitu. Kemudian masalah orang menerima dakwah kita atau menolak, itu urusan kedua. Dia tidak peduli. Dan dia juga tidak peduli apakah nanti begitu orang mendapatkan ilmu dari saya akan menisbatkan bahwa ilmu ini saya dapatkan dari si fulan ustaz saya, atau dia menukil disebutkan nama saya di sana. Dia tidak peduli. Yang penting umat ini paham ilmu Allah, paham agama Allah. Ini perkara yang sungguh sangat berat, kecuali bagi jiwa-jiwa yang besar. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri, apapun yang dilakukan pasti di dalam jiwa ada keinginan, ya, jiwa itu mendapatkan bagian walau secuil dari apa yang kita lakukan. Dan kalau itu ada dalam suatu amalan, maka jelas berkurang ketulusan sesuai dengan tingkat atau kapasitas atau ya kadar dari ambisi untuk mendapatkan keinginan tadi. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, wadittu anna an-nasa istafadu min kutubi wa lam yansibu ilayya. Saya menginginkan sekiranya seluruh umat manusia ini mendapatkan faedah ilmu dari kitab-kitab yang saya tulis, tapi mereka tidak perlu menisbatkan perkataan dan ilmu itu kepada saya. Nah, ini perkataan yang luar biasa, mencerminkan keikhlasan seorang imam panutan umat. Ya, begitulah Allah mengangkat derajat mereka bil ikhlas wal yaqin, menjadi panutan umat ulama besar. Ya. Sebagian mengatakan, ulama salaf sebagian mengatakan, wadittu anna jismi yuqradu bil maqaridi wa lam ya'si Allah ahad. Ya, saya berkeinginan untuk menginginkan seandainya jasad saya ini dipotong-potong, dicabi-cabi, dipotong-potong, artinya terbunuh di jalan Allah untuk menyembahkan dakwah ini bil maqari, dengan ya, dengan gunting, ya, ya, dipotong-potong badan saya, jasad saya, akan tapi manusia tidak bermaksiat kepada Allah. Apa maksudnya? Dia berusaha menyampaikan ilmunya, mengajak umat kepada ketaatan agar mereka tidak bermaksiat, kendati resikonya saya yang korban. Ini ketulusan yang luar biasa, jemaah. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
ya, hati-hati. Ikhlas ini sungguh ya sangat mulia, sehingga tidak ada di dalam ya kita mempertahankan keimanan kita, ketaatan kita, atau ya prinsip dasar dalam beragama ini yang lebih utama dan mempertahankan keikhlasan tadi. Ya, sekarang ini banyak sarana-sarana yang membuat kita berubah niat, atau lebih banyak di zaman sekarang ini sarana saya yang membuat kita untuk lebih senang mempublikasikan, mempromosikan, ya kan begitu, amalan-amalan kita. Anda yakin kita semua mungkin dunia yang generasi milenial ini kan begitu, yang memiliki status-status di dunia maya. Seringkali setiap kegiatan-kegiatannya selfie langsung di-share di status-status dia, ya kan? Sehingga orang melihat apapun kegiatan dia, semua dilihat, dipantau oleh sekian banyak follower yang mengikuti dia. Sebagian pun dia mungkin lagi umroh, lagi tawaf, langsung disiaran langsung Facebooknya. Orang melihat sedunia, kan begitu, Masya Allah, sebulan lagi umroh. Sebagian yang mengungkapkan perkataan-perkataan yang sadar atau tidak itu peluang bagi iblis untuk merusak niatnya. Ya, begitu dia qiyamul lail di malam hari, besok di status di pagi hari, alhamdulillah, sungguh sangat nikmat beribadah di penghujung ya malam terakhir bermunajat kepada Allah, bisa baca Al-Quran, bisa beristighfar, alhamdulillah, bisa malam tadi solat 11 rakaat beserta witirnya. Ya kan, masuk di status dia. Mungkin niatnya agar orang termotivasi, tapi dia sadar atau tidak ini peluang bagi syaitan dan iblis untuk merusak. Tatkala anda komentar nanti, Masya Allah, sungguh sangat mulia si fulan yang bisa masuk riya. Hati-hati jemaah. Prinsip masalah ikhlas di dalam bergaul, di dalam membangun relasi bersaudara. Bersaudara karena siapa? Karena Allah, karena dunia, atau karena agama? Atau kita bergaul dengan teman-teman kita yang hanya satu kajian dengan kita, satu kelompok kajian, tapi kalau kelompok kajian yang lain, ini bukan kelompok kita, sementara itu saudara. Kita membangun relasi, membangun hubungan sesama kaum muslimin untuk apa? Karena apa? Urusan dunia atau agama? Yang innamal mu'minuna ikhwah. Disinilah terbukti keikhlasan seseorang. Ya. Dan sungguh hal-hal fenomena yang seperti ini telah muncul sejak lama, bahwa banyak orang-orang yang membangun relasi hubungan mereka bukan karena Allah, tapi urusan dunia. Karena akthar mu'akhatin nasil yawm, kata Ibnu Abbas, ala amri dunia, wa hadha la yanfa'uhum syai'in indallah, atau kama qala radhiyallahu anhu. Betapa banyak hubungan persahabatan manusia di zaman sekarang ini, di zaman beliau Ibnu Abbas, ya, generasi ya junior para sahabat. Sungguh telah banyak manusia membangun hubungan persahabatan di atas urusan dunia, apalagi di zaman sekarang ini. Ya. Maka kasih sayang kita sama kaum muslimin dibangun di atas apa? Persaudaraan dibangun di atas apa? Ini keikhlasan. Maka kita yang belajar sunnah, yang belajar manhaj salaf ini, mari kita bangun persahabatan, persaudaraan di kalangan kita di atas mahabbah lillah. Karena segala bentuk persahabatan, persaudaraan, hubungan, ya, relasi, komunikasi yang dibangun bukan karena Allah, di akhirat kelak akan menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang, ya, pada hari kiamat itu akan terjadi apa? Permusuhan. Saling membenci satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini diantara ya prinsip dasar manhaj salaf. Dan masalah dalil, antum semua insyaallah dah kenyang dengan dalil sampaikan para ustaz tentang ikhlas kan begitu. Nah, makanya tidak sebutkan dalilnya tadi.
Yang kedua, di antara prinsip dasar manhaj salafus salih yaitu ketulusan dalam ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketulusan di dalam mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini prinsip yang sangat mendasar. Sebagaimana prinsip yang pertama itulah kandungan dari la ilaha illallah, dan yang kedua ini yaitu ketulusan di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan makna dan hakikat dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ini prinsip utama di dalam kita beragama ini, berakidah, beribadah, berakhlak. Sudahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai suri tauladan kita? Ya. Atau hanya keinginan, nafsu atau ambisi kita, atau perilaku dan sikap kita, kemudian kita berusaha menisbatkan hal itu kepada manhaj yang mulia ini. Paling itu perilaku individu kita. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus selalu bisa mengintrospeksi diri. Tatkala kita dimuliakan oleh Allah, mengikuti manhaj yang mulia ini, kita menisbatkan diri kepada manhaj jalannya para salafus saleh, maka di antara prinsip utama mereka adalah dalam hidup ini tiada menjadi panutan kita kecuali Rasulullah. Semangat untuk mengikuti sunnah dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Sampai sebagian para ulama salaf mengatakan, sekiranya di dalam kepala kamu gatal dan yang menggaruk kepala yang gatal, kalau bisa kamu mendapatkan panduannya dari sunnah, lakukan. Bagaimana kamu menggaruk kepala yang gatal tadi dengan sunnah? Lo istata'ta an tahukka ra'sak bi sunnah fa'al. Ya. Tapi hal yang menggaruk kepala yang gatal biasa saja, enggak ada tuntunan, kan begitu. Tapi sekiranya seandainya mampu mendapatkan tuntunan, bagaimana caranya, maka lakukan. Apa maksudnya? Artinya dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama ini, dari hal yang wajib sampai yang sunnah, yang besar dan yang kecil. Kita cari bersungguh-sungguh di dalam mengikuti langkah Nabi dan juga jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan fenomena ittiba akan terlihat dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, kita selalu menadani Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu kembali kepada sunnah beliau. Sunnah yang kita maksud di sini adalah yaitu jalan hidup beliau. Bukan sunnah yang dimaksud yang lebih spesial selain Al-Quran, bukan itu yang dimaksud. Tapi sunnah di sini jalan hidup beliau yang mencakup pengamalan terhadap Al-Quran dan hadis-hadis beliau. Itulah sunnah Nabi. Itu yang kita maksud. Nah, kita harus bersemangat untuk mengikuti yang demikian itu dan berusaha untuk terus menggali dan mengkaji. Maka tiada lain caranya dan jalannya kecuali harus hadir dengan tulus niat untuk menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW. Kemudian kita ridha dengan keputusan, dengan hukum yang terdapat di dalam sunnah beliau. Kita kembalikan pada syariat Allah. Bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, maka kita dengan pasrah dan ridha menerima hal itu. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Maka kata Allah, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka wahai Muhammad menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak terdapat di dalam hati mereka perasaan tidak senang terhadap keputusanmu. Kemudian mereka berserah diri terhadap keputusan tersebut. Inilah pertanda iman, pertanda ketulusan di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tiada lain pilihan kita dalam hidup ini
kecuali hanya semata-mata ingin mengikuti Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diperintahkan oleh beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiina min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelah yang datang sepeninggalku. Beliau juga menjelaskan kepada kita, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, ya, tiada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa dan celaka. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Baik. Di antara prinsip manhajus salaf, saya berusaha meringkas ya, karena kalau banyak disampaikan dalil-dalilnya maka satu permasalahan habis ya mungkin waktu yang tersisa Masya Allah 5 menit ya. Baik, tapi insya Allah kehadiran kita insya Allah merupakan hal yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara prinsip yang sangat mendasar di dalam manhajus salaf, bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj salaf ini orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk bersatu berjamaah di atas al-haq, ijtima' al-haq, bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas kebenaran. Ini prinsip utama agama Islam, ya. Sehingga Allah perintahkan kita untuk bersatu di atas al-haq, berjamaah, dan berjamaah di sini adalah al-haq, bukan di atas suatu prinsip yang bertentangan dengan hak, bukan mengelompokkan diri pada kelompok tertentu, tapi yang dimaksud standar dari jamaah itu adalah al-haq. Maka kata Imam Abu Syamah dalam kitab Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, setiap kita mendapatkan di dalam Al-Quran ayat-ayat dan juga hadis mendapatkan ya perintah untuk berjamaah, maka pada hakikatnya adalah perintah untuk mengikuti kebenaran. Nah, ijtima' al-haq min ahrisin nas, ya. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kalian semuanya kepada tali Allah, agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Jangan bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, ya, berselisih setelah datang penjelasan dan petunjuk pada mereka. Nah, bahwa orang-orang yang memecah belah agama mereka, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Mereka Muhammad orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi berkelompok-kelompok, kamu bukanlah golongan dari mereka. Rasul berlepas diri dari hal seperti itu, ya. Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallakumullahu amrakum. Allah cinta 3 perkara, ridha pada 3 perkara pada kalian, dan membenci 3 perkara. 3 perkara yang Allah ridhai untuk umat Islam, untuk kita semua. Kalian mengibadati Allah hanya tulus kepada Allah, dan kalian berpegang teguh dengan agama Allah, tidak bercerai-berai, dan kalian berikan nasihat pada orang-orang yang memimpin kalian. Jadi perkara prinsip ini, maka semua kita harus menjadi bagian dari umat Islamnya untuk kembali kepada kebenaran dan menyatu bersatu di atas al-haq, sehingga ya apapun bentuk, ya, apapun sebab yang muncul atau sarana dan fasilitas yang muncul yang itu akan menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, kendati niat utamanya baik, dan tapi akan menjurus kepada perpecahan, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena tidak boleh dikorbankan prinsip utama ini karena ada suatu yang sekunder. Itu wasilah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya, apapun bentuk, apapun yang
sarana dan fasilitas yang kita miliki untuk mengajak umat kepada ilmu yang benar ini, maka jangan sampai fasilitas dan sarana itu menjadi sebab untuk terjadinya perpecahan dan saling membenci di kalangan para tulabul ilmi atau kaum muslimin. Ya, saling tidak sapa misalnya, saling membenci, saling tahdir-tahdiran. Kenapa? Oh, ini bukan kelompok kita, ini enggak pernah hadir di majelis kita. Ada sampai sekarang masih ada. Di Nusantara ini ada yang seperti pemahamannya. Dia menganggap, mengklaim sayalah yang salafi sejati, tulus. Sehingga harus wajib hadir kajian saya, kajian ustaz saya. Di mana-mana ada seperti itu. Saya berbicara secara umum, di Indonesia ini ada, masih ada yang seperti itu. Yang saya mengatakan itu sangat, pemikiran sangat primitif sekali. Ya, cara ya mengkelompokkan, kemudian membangun loyalitas di atas semua suatu yang demikian yang dia kelompokkan, kemudian mengklaim yang lain. Ya, itu bukan di atas sunnah. Bukan begini diajarkan oleh Rasulullah. Bukan begini perintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kita untuk menegakkan agama dan tidak bercerai-berai. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan, telah perintahkan ya bagi kita agama, dan apa yang diwahyukan kepada Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepada Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa itu wasiatnya? An aqimud din, tegakkanlah agama Allah ini. Mari kita tegakkan agama Allah, laksanakan. Setiap individu berusaha untuk mengamalkan, melaksanakan, tolong menolong. Walan tatafarraqu fi, jangan bercerai-berai, jangan kalian yang bermusuhan. Naam. Fenomena yang sangat menyedihkan kita, yang seharusnya majlis ilmu merupakan tempat kita membangun relasi, mengumpulkan umat di atas al-haq, membina para tulabul ilmi untuk berjalan di atas sunnah, ketulusan dalam berloyalitas kepada al-haq, melihat loyal kepada al-haq, bukan kepada individu yang menyampaikan. Ya, tapi kita melihat dalam sebagian kajian terdapat ya, disadari atau tidak dari perilaku dan sikap kita, itu menggiring umat untuk fanatik pada kelompok tertentu. Ini keliru jemaah, telah bertentangan dengan prinsip Islam. Maka ana peringatkan terutama bagi para panutan dan yang difigurkan oleh umat dan masyarakat, para duat, para asatidzah, para tulabul ilmi yang menjadi contoh di masyarakat, hati-hati. Ya, tatkala dengan perilaku dan sikap kita akan terjadi ya pertentangan di kalangan umat, ya, dan perilaku dan sikap kita akan menggiring umat kepada suatu pemahaman yang keliru dan praktek terhadap agama yang keliru. Bersegera untuk merevisi dan juga mengintrospeksi diri. Ya, oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, saya sampaikan, ya, jangan sampai kegiatan-kegiatan dakwah kita menyebabkan perpecahan umat. Tidak ada alasan yang membolehkan hal itu. Tidak ada yang bisa mentolerir hal itu. Kenapa demikian? Karena ijtima' ini prinsip utama yang bisa diutaati. Majlis ilmu tempat kita menyatukan umat di atas al-haq, bukan di atas lembaga tertentu, bukan di bawah bendera tertentu. Tidak ada yang kita kibarkan kecuali hanya la ilaha illallah, mahabbatullah wa mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam, mahabbatud din. Siapapun kita, orang yang telah memberikan kebaikan pada kita, usaha kita, naam, berterima kasih kepadanya dan hormati dia, tapi jangan fanatik kepada dia. Beda antara fanatik dengan menghormati. Ustaz bukan malaikat, berarti dia bisa bersalah, tak bisa keliru, bisa benar. Dan kita seorang tulabul ilmi tentu mulai adab dan jamaah. Jika seorang ustaz menyampaikan suatu pernyataan dan perlakuan sikap, nasihati dengan baik, jangan dikritik depan halayak ramai.
Karena ustaz juga punya wibawa kan begitu. Tapi datangi dia, telepon dengan baik dan sabar. Boleh jadi antum pertama sekali ditelepon apa? Dikata-katai kan begitu. Kamu siapa dan saya antum tidak tahu saya siapa kan begitu. Kamu kemarin sore bisa seperti itu jawabannya. Sabar. Nah begitu. Dan tatkala itu disampaikan, itu seharusnya menjadi ya hal yang sangat menggembirakan bagi seorang yang ada yang bisa memberikan ya nasihat bagi dirinya. Maka jangan fanatik siapapun. Ya, ingat para ulama mengatakan la tanzur ila man qala walakin unzur ila ma qala. Jangan perhatikan siapa yang berbicara tadi. Perhatikan apa yang dikatakannya. Sebagai ulama mengatakan perkataan siapapun, ya, kullu qailin yustadallu liqaulihi illa Allah wa rasul. Siapapun yang mengatakan perkataan, maka itu kita harus mencari dalil untuk membenarkan perkataannya, kecuali Allah dan Rasulnya, bahwa perkataan Allah dan Rasul itu dalil yang jelas kebenarannya. Siapapun dia, ya. Lihat di zaman ya sahabat, tatkala Ibnu Abbas ya atau Ibnu Umar ditanya tentang tamattu, haji tamattu, beliau membolehkan, kan Nabi melakukan, kan Nabi menginginkan untuk melakukan, tapi beliau qiran. Lalu ada yang sebagian mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang hal itu. Apa kata Ibnu Abbas kalau salah ya, atau Ibnu Umar, bainahuma nasitu kalau salah ya, Ibnu Abbas nah mengatakan kepada kaum muslimin, ya kan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir hampir saja batu akan ditimpakan oleh Allah kepada kalian sehingga kalian binasa. Dari langit saya katakan qala Rasul, kalian mengatakan qala Abu Bakar qala Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar dibandingkan dengan perkataan Rasul? Kalau Abu Bakar dan Umar saja enggak bisa perkataannya diberikan sebagai menandingi perkataan Nabi, apalagi kita di zaman sekarang ini. Ya. Kita saban hari saban waktu memperingatkan umat dari bahaya fanatik, bahaya tahazzub. Ya, fanatik itu mengklaim bahwa kebenaran itu hanya dari pihak dia saja. Kemudian dia tahazzub, dia mengatakan ya kalau datangnya dari pihak dia diterima, kalau tidak itu tidak diterima. Itulah fanatik. Itulah hakikat dari hizbiyah. Itulah yang kita perangi dalam dakwah ini. Tatkala kita menyampaikan al-haq, ya harus diterima. Tatkala saya melakukan, ya harus diterima. Tapi kalau bukan kelompok saya, berarti dicurigai, berarti enggak direkomendasi. Inilah benih-benih perpecahan, benih-benih hizbiyah yang bertentangan dengan prinsip manhaj salaf ijtima' alal haq. Kita introspeksi diri semuanya. Saya berbicara bukan individu tertentu, tapi fenomena ini di Nusantara ini ada. Terjadi pengelompok-kelompok. Untuk apa? Kita mengaji untuk semakin suci dan tulus jiwa kita, bukan semakin ada perasaan-perasaan su'dzon kepada saudara kita. Ya, maka hati-hati siapapun dia. Ingat, siapapun dia bisa diterima perkataan dan bisa ditolak, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dibenarkan apapun bentuk sarana atau media atau fasilitas atau lembaga atau jam'iyah atau muassasah, apalagi namanya terserah sebut namanya, ya, baik itu untuk pendidikan atau mungkin koordinasi dakwah atau mungkin untuk ya sosial masyarakat, bila semua hal itu dijadikan sebagai landasan prinsip dalam berloyalitas, dalam membangun kebersamaan, membenci, memusuhi,
mencintai, membangun relasi karena hal itu semua, fa'lamu, ketahuilah, hada ainul hizbiyah, inilah hakikat hizbiyah sesungguhnya. Maka itulah sebab kenapa para ulama melarang kalau seandainya tujuan membuat jamiah, muasasah, yayasan menimbulkan yang seperti itu. Tapi kalau hanya kepentingan itu dibutuhkan, betul wasilah saja, bukan tujuan, maka tafadhal, karena ada kebutuhan. Kenapa demikian? Karena prinsip yang namanya membangun di atas kebenaran itu, bersatu di atas al-haq, itu prinsip tidak bisa tidak tawar-menawar. Enggak boleh hancur prinsip ini karena wasilah ini. Dalil telah sebutkan tadi, ya. Dalil telah sebutkan begitu banyak, ya. Ini prinsip utama. Ijtima' 'alal haq itu. Terlebih lagi ahli sunnah hum aqallun nas. Kata Hasan al-Basri, ya ahli sunnah tarafaqu, fa innakum aqallun nas fi kulli zaman wa makan. Wahai ahli sunnah, berlemah lembut sesama kalian. Kalian orang yang minoritas di tiap waktu dan tempat. Ya. Semakin kita mengaji sunnah, semakin tawadhu. Semakin kita mengaji sunnah Nabi di bawah manhaj salaf ini, semakin kita orang yang banyak mengintrospeksi diri, semakin tawadhu, berlemah lembut sesama saudara kaum muslimin, ya. Ini yang harus kita perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Kita mengkaji prinsip-prinsip seperti ini bukan sebagai teori, sebuah teori saja. Kalau tidak ada implementasi dan membawa perubahan dalam hidup kita, bertahun-tahun mengaji kita tidak akan ada perubahan. Kalau hanya sebatas teori saja, kita catat semua poin-poin tadi, kemudian catatan tinggal catatan. Karena tidak ada ujian. Kalau ada ujian mungkin ya dihafalkan begitu. Karena kuliah umum ini nggak ada ujiannya. Kecuali kalau ujian kuliah ada SKS-nya, ada ujiannya. Sebuah teori tinggal tercatat, tapi apa implementasi dalam hidup kita? Ya. Kalaupun kajian penuh masjid ini, lalu apa yang kita catat tidak kita praktekkan dalam hidup kita? Kira-kira banyak akan membawa perubahan diri kita? Tidak akan banyak membawa perubahan. Jadi kita belajar ingin merubah diri untuk lebih baik, ya. Bukan dengan kajian semakin kita, ya, perilaku dan akhlak semakin jelek, atau sikap terhadap saudara tetangga semakin, ya, tidak baik. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu kita harus waspada dari berbagai propaganda syaitan kendati mengatasnamakan agama yang itu menyebabkan terjadinya hal-hal yang menyelisihi prinsip dasar utama ini, yaitu berjamaah, ijtima' 'alal haq. Ijtima' 'alal haq. Naam. Ijtima' 'alal haq dan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, ini yang harus diperhatikan jemaah, ya. Karena waktu, ya, penyampaian materi telah habis, ya, tinggal sesi tanya jawab. Jadi 3 prinsip yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ada berapa prinsip yang Ana coret-coret di kertas ini, mungkin sekitar 10 prinsip tadi, tapi ya itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mewakili apa yang tidak tersampaikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, mungkin waktu yang tersisa kita gunakan untuk bersoal jawab. Nah, masyaallah. Bagi yang bertanya silakan kertasnya maju ke depan. Yakfi hada, yakfi. Yakfi kata Ustaz. Jadi kita coba dengan pertanyaan lagi, ya. Bahkan ini InsyaAllah kita nanti akan lanjut lagi doa kita yang pada malam Jumat, malam Ahad dengan Ustaz Farhan Kubolekan dari Banda Aceh. Silakan. Baik.
Baik. Pertanyaan yang pertama, Ustaz tolong berikan wasiat kepada kami agar istiqamah, ya. Istiqamah di atas al-haq. Ya, pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali. Apalagi di zaman-zaman fitnah di zaman sekarang ini. Yang pertama, ya langsung saja. Yang pertama kiannya untuk selalu memohon kepada Allah, ya, berdoa untuk keteguhan hati di atas agama Allah. Ini yang pertama. Maka doa Rasul yang banyak beliau ucapkan di waktu sujud, ya, bahkan beliau bersumpah juga. Dalam sumpah beliau banyak menggunakan, ya, sumpah dengan ya la wa muqallibal qulub, kan begitu, ya. Begitu juga dalam doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama, berdoa. Ini yang pertama, banyak berdoa di waktu sujud terutama. Jadi penghujung malam tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bangun, banyak berdoa, ya. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Yang kedua, ya, sedikit dari ilmu yang kita pelajari kita amalkan. Kenapa demikian? Karena kebaikan akan membuahkan kebaikan yang lain. Yang kedua, terus begitu. Sebaliknya kejahatan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang selanjutnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hendaknya senantiasa menghadiri majlis ilmu. Karena inilah tempat kita mengenal al-haq. Sulit seseorang untuk istiqamah dalam mengarungi liku-liku kehidupan yang berbagai ranjau kiri kanan syahwat dan syubhat yang begitu banyak. Sulit bagi dia, ya, untuk istiqamah kalau dia tidak memiliki kompas yang akan mengarahkan hidupnya dan tidak mengetahui rambu-rambu yang harus diindahkan. Ya, bagaimana dia tahu kalau tak punya ilmu? Maka ilmu merupakan modal utama untuk keistiqomahan. Yang selanjutnya, yang keempat, untuk meninggalkan, ya, majlis-majlis orang-orang yang bejat, atau tidak bermajlis, tidak bersahabat dengan orang-orang yang bejat, bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena as-sahibu sahib, teman itu akan menyeret kita kepada yang baik atau yang jelek. Maka agama seseorang, kata Nabi, ya, berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seorang memperhatikan bukan melihat saja. Kalau melihat, lihat selesai. Memperhatikan, dilihat, di cross check, itu melihat namanya. Orang ini dilihat, oh iya. Cukup dilihat enggak? Diperhatikan. Bagaimana perilaku dia? Bagaimana akhlaknya? Kalau itu baik, ya itu yang ditemani. Dan insyaAllah yang hadir di rumah Allah ini orang yang baik semua. Buktinya, kalau tidak ada kebaikan hatinya, akan mungkin hadir di sini. Karena kata Nabi SAW, ulaika qaumun la yashqa fihim jalis. Mereka lah kaum yang bermajlis, enggak ada yang sengsara yang ikut bermajlis ini. Berarti mereka orang-orang baik. Maka tadi disampaikan dari awal, tatkala Allah beri kesempatan bagi kita untuk hadir majlis ilmu, ini merupakan, ya, pertanda kebaikan. Nah, itu diantara, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk istiqamah di zaman fitnah ini. Dan terakhir, untuk menutup semua celah-celah, semua sarana yang akan menjerumuskan dalam maksiat. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman zaman dunia apa ini? Kita hidup di dunia dua alam sekarang ini, alam nyata dan alam maya. Sahih? Dan yang lebih dahsyat di alam maya. Orang bermaksiat di alam nyata cari tempat sembunyi-sembunyi dulu, kan begitu. Tapi di alam maya enggak bisa orang melihat. Bahkan dia mungkin sama temannya, dia membelakangi temannya, dia melihat ke sini, orang menyangka dia apa, tapi ternyata dia bermaksiat. Betul enggak? Kemana ini?
teman manusia yang paling disukai oleh manusia zaman sekarang ini. Habis waktu, terjadi berbagai apa yang tidak ada dalam semua dunia di tangannya, maksiat dan dosa. Maka hati-hati, syubhat, banyak syubhat di dunia maya dan di yang namanya telah tersambung dengan terkoneksi dengan dunia maya tersebut. Maka tinggalkan. Ini sarana. Kalau kita suruh ghaddul basar, walil mu'minina yaghuddul absarihim, kan begitu, maka juga ghaddul basar. Jadi bukan di dunia nyata saja, yang banyak dunia maya, ghaddul basar juga. Jangan mentang-mentang ditonton, kan begitu, melihat mungkin lelaki yang ganteng, kan begitu, udah turut ditonton oleh wanita tadi, sehingga menyebabkan dia lupa kepada suaminya, kan begitu, berubah pikiran, dia ingin berhayal dia mendapatkan suami yang ganteng seperti, kan begitu. Atau mungkin laki-laki melihat di Instagram dibuka, apa yang nggak bisa sekarang, ya kan? Betapa apa yang terjadi, perzinaan, selingkuh, betul nggak? Ini, maka hati-hati. Ini sarana ditutup untuk hal yang seperti itu. Pada anak-anak kita juga, jangan kena sayang pada anak dibelikan yang Android yang paling canggih. Apa kerjanya? Game online, habis waktu untuk itu. Nanti sedikit-sedikit dibawa terjerumuskan dalam maksiat dan dosa. Maka berhati-hati. Nah, ini yang harus diperhatikan untuk di zaman-zaman fitnah sekarang ini. Pertanyaan yang selanjutnya, nah ini pertanyaan kayaknya nggak cocok dijawab sekarang. Suasana yang memanas, katanya, nggak tahu apa yang panas. Baik, Ustaz, bagaimana menasihati orang tua agar meyakinkan bahwa manhaj salaf itu benar dan biar orang tua tidak dengarin ustaz selain yang manhaj salaf? Baik. Pertama, al-hidayah kita pahami, petunjuk bukan di tangan kita. Kalau ada petunjuk tangan kita, kita bisa masukkan. Bahkan kalau pernah di tangan kita, belum tentu bisa masukkan dalam dada kita. Semua di tangan Allah. Tapi tugas kita menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan wejangan, panduan, seraya berdoa. Itu bisa kita lakukan. Adapun meyakinkan orang tua ini adalah taufik dari Allah. Tapi tentunya kita sebagai anak harus memilih kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang lembut, yang bisa menyentuh hati orang tua. Lihat bagaimana Ibrahim memanggil ayahnya, kan begitu, ya abati, ya abati, ya abati. Sungguh sangat halus sekali seruannya itu, panggilan wahai ayahanda. Lima ta'budu, kan begitu, ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka. Kenapa engkau mengibadati sesuatu yang tidak mendengar dan memberikan mudarat kepadamu? Melihat, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang ilmu petunjuk kepadaku yang tidak Allah berikan kepadamu, ikuti saya. La ta'budu syaitan, kan begitu. Ya abati, perkataan yang lembut. Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mengajak, menyerukan mengajak Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia itu ingat dan mendapatkan hidayah. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi harus sabar. Pada itu harus sabar. Dan inilah birrul walidain yang terbaik. Seorang anak yang mendapatkan hidayah. Bagaimanapun orang tua tetap mengganggu orang tua, dan bagaimanapun kita tetap akan diakui kamu anak saya, kan begitu. Maka jangan kita datang dengan seolah betul-betul menggurui dia, kan begitu. Ini sulit diterima kecuali oleh jiwa orang tua yang besar, kan begitu, yang betul-betul telah mendapatkan, terbuka pintu hatinya untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau masih dia masih senang dengan mungkin budaya dan sebuah tradisi setempat atau mungkin lingkungan yang ada, ini sulit. Maka terus jangan berputus asa, berdoa, berusaha dan berdoa.
Nah, terus seperti itu. Ya, insyaallah Allah akan bukakan pintu hatinya menerima kebenaran. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Rujukan buku akidah untuk pemula yang berbahasa Indonesia apa yang Ustaz? Nah, ana kurang tahu ya yang lebih apa dengan bahasa Indonesia, karena jarang ana membaca rujukannya dengan bahasa Indonesia akidah. Tapi kalau tidak salah, ya Ustaz kita Ustaz Al-Fadil Yazid Abdul Qadir Jawad punya kitab apa? Ya, akidah syarah akidah ahli sunnah. InsyaAllah itu ya banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. InsyaAllah bisa mungkin untuk pemula pembahasan yang InsyaAllah. Tapi ya kalau seandainya ada di antara para ustaz yang lebih meringkas lagi, karena juga akidah satu tebal kan begitu, dan bagi pemula juga ya membaca ratusan begitu itu membosankan. Sekarang ini orang enggak mau membaca yang tebal-tebal begitu. Nah, alangkah banyak mungkin sebagian para ustaz kalau punya waktu meringkas poin-poin penting yang sangat mendasar, itu sungguh sangat berbahaya, sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah ya berikan kemudahan untuk bisa terrealisasi hal itu. Nah, wallahu a'lam. Ya. Adapun bahasa Arabnya ya insyaallah banyak ya. Kalau yang bisa bahasa Arab nanti saya berikan titipkan kepada ustaz apa? Judulnya, bukan kitabnya, judulnya. Nah, wallahu a'lam. Hah? Oh iya, pertanyaan akhwat ya. Subhanallah, lebih banyak dari pertanyaan bapak-bapak. Ini dah 3 pertanyaan bapak-bapak, 4, berarti pertanyaan akhwat juga harus 4 juga yang dijawab. Nah, ini pertanyaan di luar tema kayaknya nih. Coba kita cari yang lebih. Ya, ini pertanyaan dari akhwat, apa sebenarnya yang membedakan ya pengikut salaf itu dari mungkin yang lain? Ya, apa yang membedakan pengikut salafus soleh dari mungkin sekte-sekte yang lain atau kelompok-kelompok yang lain begitu? Pertama, yang harus kita pahami bahwa kewajiban kita untuk ya mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban setiap kaum muslimin. Dan sebagaimana Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti jalan beliau, dan juga memerintahkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat. Ini kewajiban. Ya, maka sungguh sangat bahagia orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Maka bila itu tidak ya dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan tadi. Penyimpangan baik dalam akidah, baik dalam akhlak, baik dalam dakwah, dalam sikap pada penguasa dan yang lainnya, atau menyikapi orang-orang yang bersalah. Maka muncul pemikiran takfiri seperti khawarij, muncul masalah akidah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu kalam dengan segala sekte-sektenya, muncul orang-orang yang mengkultuskan sebagian ahlul bait dan mengkafirkan sahabat kaum Rafidhah, muncul di kalangan sufi yang membuat ya cara-cara ibadah dan zikir-zikir tertentu yang menyimpang dengan sunnah, berbagai ya, atau kelompok-kelompok dakwah yang lebih ya dalam dunia pergerakan yang lebih konsentrasi untuk memerangi tagut kata mereka, kan begitu, kayak itu kesyirikan yang lebih besar, berbagai pemikiran. Kenapa? Sebabnya adalah tatkala mereka tidak memahami dengan benar konsep dakwah Nabi atau bagaimana ya para salafus soleh. Yani Islam ini adalah ajaran yang komprehensif, menyeluruh. Ya. Maka kita kembali, yang membedakan ahli sunnah dengan yang pertama, ahli sunnah landasan pengambilan hukum mereka jelas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah
mereka semata-mata mengikuti pahaman para salafus soleh. Yang ketiga, mereka betul pasrah ya kepada Gusti Allah dan Rasul, taslim lillah zahiran wa batinan. Tidak akan mengukur, menimbang perkara dengan akal mereka. Kalau cocok diterima, kalau tidak ditolak, tidak akan mungkin. Ya. Inilah semangat beragama mereka. Dan tidak ada fanatik pada kelompok golongan dan hizbiyah, semata-mata fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Nah, begitu. Ini yang membedakan. Dan mereka dalam menyikapi dalil, mereka mengimani semua dalil tersebut, tidak mengambil sebagian dalil dengan sebagian yang lain, maka akan mereka terjadi pertentangan menurut mereka. Tidak, ahli sunnah mengumpulkan semua dalil dalam satu masalah yang dipahami secara komprehensif menyeluruh. Nah, ini di antara yang membedakan. Adapun yang lain mengambil sebagian dalil, mengingkari yang lain. Nah, seperti maka terjadilah pertentangan tadi, seperti itu. Kemudian ahli sunnah wal jamaah tiada kecuali hanya ittiba, tidak ada ibtida, mengada-ngada, tidak ada ittiba'ul ahwa, hawa nafsu. Ya. Hanya qala Allah wa qala Rasul. Karena mereka hanya mengikuti kebenaran. Karena setiap yang menolak kebenaran itu pasti mengikuti hawa nafsu. Setiap yang menolak kebenaran pasti mengikuti hawa nafsu. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una awahum. Jika mereka tidak menerima apa yang engkau bawa wahai Muhammad, ya, yang engkau serukan wahai Muhammad, ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Wa kadzdzabu wattabau ahwa'ahum. Mereka mendustai, maka mereka mengikuti hawa nafsu. Jadi ini yang membedakan, ya, dari sekian banyak muncul berbagai pemikiran, pemahaman, pergerakan atau kelompok. Maka yang mulia yang berpegang teguh kepada wasiat Nabi, alaikum bisunnati. Yang mulia yang berpegang teguh pada jalan Nabi, yaitu mahajjatul bayda, jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari jalan tersebut. Wallahu a'lam. Apakah pembagian 3 tauhid uluhiyah, rububiyah, ya, dan asma sifat ada di zaman Rasul dan sahabat? Kalau yang ditanya istilahnya tauhid uluhiyah, itu yang ditanya. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, redaksinya kalimatnya seperti itu. Iya, tidak ada. Tapi istilah tauhid istilah yang maklum di kalangan para sahabat. Bahkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau berwasiat, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Itu satu riwayat. Pertama yang kau serukan Mu'adz, engkau mengajak mereka untuk bersaksi dengan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, Sahih Muslim juga, bahwa ayya'budullah, agar mereka mengibadati Allah. Dalam riwayat lain, an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dari ketiga riwayat tersebut kita simpulkan bahwa tauhid itu adalah hakikat dari la ilaha illallah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tauhid. Jabir bin Abdullah, bagaimana beliau menjelaskan Nabi begitu begitu haji, pertama yang beliau mulai dengan talbiyah, begitu di Abir Ali memulai berihram, beliau mengatakan fa ahallan nabi sambit tauhid. Nabi mengangkat suaranya dengan ihram tadi, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, kemudian beliau baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu tauhid. Makanya Jabir mengatakan fa ahallan nabi bit tauhid. Nabi berihlal itu mengangkat suara dengan bertalbiyah, bertauhid. Kalimat tauhid, ya, telah ada. Oleh karena itu sahabat begitu membaca Al-Quran mereka paham, tidak keluar kandungan iman kepada Allah dari 3 tadi: rububiyah, alhamdulillahirabbil alamin, asma wa sifat, ar-rahmanur rahim, uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang dipahami Abu Bakar dan Umar. Kalau kita enggak memahami, berarti pemahaman kita yang keliru. Belajari pemahaman sahabat. Dalam Al-Quran disebutkan juga 6, Rabbus samawati wal ardi fa'budhu wastabir li ibadati. Rabb yang menciptakan langit dan bumi, fa'budhu wastabir li ibadati, hal ta'lamu lahu samiyah. Sabar dan beribadah kepada Allah. Apa kalian mengetahui ada tandingan yang menandingi Allah?
Rabbus samawat itu tauhid rububiyah. Fa'bud wastabil ibadah tauhidul uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apa kalian mengetahui ada tandingan yang menyerupai Allah, itu asma wa sifat. Karena tidak ada yang menyerupai Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi ada dalam Al-Quran. Maka para ulama menyebutkan pembagian itu istiqra'i. Tatkala kita membaca Al-Quran kemudian disimpulkan hal itu, dan itu kesimpulan yang benar. Kenapa? Karena Al-Quran benar, maka pasti kesimpulannya benar. Lazimul haq, kata kelaziman suatu kebenaran pasti kebenaran. Karena kalamullah haq, wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Ya kan? Tiada yang lebih benar dari Allah perkataan, ya, tiada perkataan yang lebih benar perkataan Allah. Maka semua yang keluar dari semua yang disimpulkan dari Al-Quran yang benar pasti benar. Itulah kandungan dari Al-Quran. Begitu para ulama kita memahami, ya, dan begitu yang mereka terima dari secara turun temurun dari guru-guru mereka dan juga para ulama-ulama sebelumnya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana menjalin ukhuwah dengan saudara yang telah semanhaj dan selalu menentang jalan ana? Menentang jalan, berarti kan bukan jalan Allah, ya kan? Alhamdulillah, kalau menentang jalan kita, ya, yang dikhawatirkan tadi kalau menentang jalan saya, jalan Allah. Ya biasa, kalau jalan kita, saya mau jalan ke sini, saudara ke sini, berarti perbedaan pilihan, tapi manhajnya sama. Ya, toleransi, kan begitu. Tapi kalau yang sementara dia menentang jalan Allah, ya ini berbahaya. Di sini jalan ana, tapi di dalam kurung gitu salaf. Nah, ini yang perlu ya, betul bahwa kita berusaha mengikuti jalan salaf. Tapi apakah yang telah kita itu betul-betul itu 100% cocok dengan semua yang dipahami tentang manhaj salaf tadi? Maka enggak perlu ada di dalam kurung salafnya, tapi jalan saya. Karena jalan saya bisa bersalah, bisa benar. Tapi kalau jalan salaf itu benar, karena itu kebenaran. Nah, bagaimana cara menjalinnya? Pertama, banyak berdoa, ya Allah, ya, bimbinglah saya dan saudara saya. Kan begitu. Imam, ya, tidak semua perbedaan itu perpecahan, ya jamaah. Perbedaan khilaf di kalangan para penuntut ilmu atau sisi pandang suatu masalah itu terjadi jauh sebelumnya. Para ulama telah terjadi khilaf, tapi mereka tidak berbeda pendapat. Bukan beda pendapat, mereka tidak bermusuhan. Mereka bersaudara. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, furu'iyah, ya kan? Tapi baqaul ulfa wal mawaddah bainahum, hubungan tali persaudaraan, kasih sayang, kecintaan sama mereka, tidak terputus, tidak ternodai dengan perbedaan tadi. Karena mereka paham ini adalah ranahnya bisa berijtihad. Itu yang terjadi di kalangan para ulama yang mazhab yang empat juga. Begitu juga dalam memahami perkara-perkara dalam kehidupan kita. Mungkin melihat tidak ada teks dan nasnya secara sharih dan nyata, maka masing-masing melihat, oh saya melihat seperti ini. Mungkin teman yang lain, atau mungkin ustaz melihat, mempertimbangkan suatu masalah. Yang satu mengatakan, ya, saya pendapat saya begini. Yang satu mengatakan, ya udah, jangan memaksakan pendapat satu dengan lainnya. Akan tetapi ingat, kalaupun kita mencinta atau merasa pendapat kita yang kita pahami secara individu itu lebih benar sesuai dalilnya, tapi ternyata yang jamaah yang lain yang lebih banyak memilih selain pendapat kita, maka hendaknya yang bijak dia tidak memaksakan pendapat dia sendiri karena yang lain. Kenapa? Yang lain mungkin lebih banyak tidak setuju dengan pendapat dia, maka dia lebih mengutamakan yang apa? Yang lebih banyak. Kenapa? Karena kata para ulama, berjamaah kita, bersatu dan berjamaah dalam suatu hal, kendati ada di sana sesuatu yang bukan kita senangi, bukan kita inginkan, lebih baik, lebih utama daripada sesuatu yang kita betul cintai, kita senangi, tapi ternyata dalam kesendirian kita. Jadi mau menang sendiri, mana yang lebih baik? Nah, jadi oleh karena itu ini membutuhkan jiwa besar, ya, dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi berdoa, banyak berdoa, kemudian terus
menjalin hubungan, berkomunikasi, ya jangan dipaksakan. Kalau ada perbedaan dalam hal-hal yang tidak prinsip, itu biasa, dan tidak semua ya perbedaan itu perpecahan. Ingat, tidak semua ya perbedaan itu permusuhan, tidak, biasa. Ya, hanya melihat mana yang aslah dan yang tidak aslah, maka di sinilah ya seorang talibul ilmi harus bisa memilah dan juga membedakan mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan banyak sekali. Ya, mudah-mudahan nanti Ustaz Fadli yang bisa menjawab ya semua. Ya, ana akan titipkan sama beliau nanti. Atau ustaz yang lain ya, yang alhamdulillah bisa ya menjadi rujukan para ikhwah di sini. Nah, di ikhwan kita masih banyak yang tangannya keras kepada temannya. Apa nih? Tangan begitu. Di samping di saat sujud dan bersedekap, dan saya terganggu olehnya. Mohon penjelasan apa hukumnya. Ya, kata Rasul, linu bi ikhwanikum, kan begitu. Bi aidi ikhwanikum, linu, berlemah lembut. Ya, jangan solat kan begitu ya. Jadi jangan terlampau kaku begitu. Betul, kita merapatkan. Tapi ingat, mungkin di samping kita ini ada mungkin yang tua kan begitu ya. Seperti itu. Jadi linu bi aidikum, bi aidi ikhwanikum, kan begitu. Jangan bersikap kasar. Jadi kenyamanan dalam solat tadi, nah merapatkan betul, merapatkan, kita rapatkan. Nah, tapi kata juga kita ya harus melihat, sebagian kita solat di masjid yang mungkin jamaah di sana belum kenal dengan hal yang seperti itu, maka kita harus memaklumi. Jangan sampai hal yang seperti itu membuat iman tidak baik tentang ya sikap kita yang menolak sunnah tadi. Jadi melihat kondisi tadi ya ikhwan. Oleh karena itu tidak selayaknya terjadi hal yang seperti ini. Ya, berlemah lembutlah sama saudara kita. Kalau bersab ya kita rapatkan dan berlemah lembut ya, jangan dikeraskan, karena jelas akan mengganggu, menghilangkan kenyamanan dan kekhusyukan dia. Maka jelas hal yang seperti itu akan mengurangi kekhusyukan tadi. Wallahu a'lam. Ya, intinya mari kita semua membenahi diri ya, mengintrospeksi diri. Banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari prinsip-prinsip manhaj salaf ini. Terus kita meningkatkan keilmuan, bersemangat, jangan mengelompok-kelompok, jangan yang mutahazzub, jangan hizbiyah, jangan fanatik, tapi carilah yang menjadi tujuan utama kita al-haq wa ahabbu ila min kulli ahad. Kebenaran itu lebih kita cintai dari segala ya, dari siapapun. Ya, itu yang harus menjadi semangat kita beragama ini. Nah, seraya kita juga membenahi akhlak kita kepada ustaz kita, pada saudara kita, teman kita, orang lebih tua, mungkin yang lebih muda, seperti itu. Dan sebaya dengan kita, maka akhlak yang mulia, sehingga nanti ada pembahasan kita nanti urgensi akhlak dalam ya manhajus salaf, kan begitu. Wallahu a'lam. Masyaallah, rasanya cukup ya waktu yang bahkan dah berlebih. Mohon dimaafkan kalau berlebih ya. Tapi kalau kurang mohon dimaklumi. Nah, demikian ikhwas sekalian, barakallahu fikum jami'an. Assallallahu azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatil ula an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda, wa an yasta'milana fi ta'atihi, wa idza arada bi ibadihi fitnatan an yaqbidana ilayhi ghairu maftunin. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وألف ذات بينهم، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجمعنا وإياهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين، واجعلنا ممن ينال ظلك، ممن تكرمنا يا رب العالمين يوم لا ظل إلا ظله، أن نكون تحت ظلك يا رب العالمين يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. اللهم بارك لنا في
في أعمارنا وأقوالنا وأفعالنا وزوجاتنا وآبائنا وأولادنا والمسلمين جميعا. اللهم بارك لنا في هذا الشهر وبلغنا رمضان يا رب العالمين، ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمري لما تحب وترضى، وخذ بناصيتي لما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم وفقهم بكل خير في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلاد بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.